Halo sobat anime, kita gas lagi The Plundering of the Event. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah mendapatkan informasi di mana dirinya dapat memiliki batu spirit dan ternyata ada di pasar gelap. Di sini Feng pun ingin sekali pergi ke pasar gelap. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama karena Feng pada esok malamnya Doi pun langsung bergegas pergi menuju pasar gelap. Ya, sebelum memasuki tempat itu, di sini Feng pun juga sempat dihentikan oleh para penjaga yang bertanya, "Kakak senior, ada urusan apakah kau datang ke tempat ini?" Ya, tentu saja untuk bertukar, ujar dari bocah Feng ini. Ya, awalnya di sini para penjaga pun juga sedikit heran, tapi sepertinya Feng bukanlah pendatang baru, yang pada akhirnya mereka pun mengizinkan Feng untuk masuk ke dalam pasar gelap. Seperti yang diharapkan, topeng Wan Lo ini ternyata dapat membantuku. Tidak hanya dapat merubah penampilan luarku aja, tapi ternyata topeng ini dapat membantuku merubah suara. Ini sungguh menakjubkan. Ya, sesuai dengan namanya yang ada unsur-unsur pasar. Di sini, di tempat ini, Feng pun menemukan banyak para penjual dan juga para pembeli yang saling bertemu layaknya pasar pada umumnya. Aku tidak menduga kalau ternyata lebih banyak orang di tempat ini daripada yang aku pikirkan, tambah bocah ini. Selain itu juga, aku juga membawa sebuah tungku yang dapat membuat orang-orang tertidur selama 4 jam. Dan di tempat ini, sungguh banyak sekali orang dan ini cukup merepotkan, ujar bocah Feng yang ingin melakukan perampokan di pasar gelap ini. Tapi di sini, Feng pun yang sedang memantau sekitar, Doi pun mendengar ada seseorang yang berujar dan menarik perhatian semua orang, di mana orang itu memiliki sesuatu yang cukup menarik perhatian semua orang, dan ternyata orang itu memiliki sekitar 90 batu spirit yang ingin ia jual seharga 80 keping emas untuk setiap batunya. Dan di sini Feng yang mendengar suara orang yang berjualan itu, Doi pun merasa kalau suara kampret itu sungguh sangat tidak asing bagi dirinya. Di tempat ini juga Feng pun melihat ada seorang bocah yang ingin memeriksa batu spirit yang dijual oleh kampret itu. Apakah ini asli, apakah tidak? Dan begitu diizinkan untuk memeriksanya, celing! Iya, batu itu ternyata asli, original, ada badaknya. Waduh. Hingga kini membuat terjadilah kerumunan di tempat ini hanya ingin mendapatkan batu spirit itu. Dan untuk Feng sendiri, Doi pun ternyata tidak ikut berebut, tidak ingin berdesak-desakan membeli batu itu karena Doi akan merampoknya nanti. Tapi di sini Feng pun juga tahu kalau si kampret yang menjual batu spirit itu adalah si muka tikus yang berasal dari pavilion alat spirit. Jadi ya wajarlah si kampret itu memiliki banyak batu spirit karena ia hasil malak dari para murid-murid baru. Ya, selain itu juga di sisi lain, karena batu spirit itu sungguh sangat langka dan juga merupakan salah satu batu yang paling dapat memberikan kekuatan spiritual, maka dari itu, batu itu pun laris manis, habis dalam waktu singkat. Tapi di pasar gelap ini tidak hanya jualan batu. Di tempat ini juga ada seorang kampret lainnya yang berujar kalau aku memiliki sesuatu yang cukup menarik dan aku ingin tukarkan dengan senjata lainnya atau batu spirit yang kalian punya. Tapi aku juga tidak tahu apakah kalian mampu menggunakannya, apakah tidak, ujar pria misterius itu. Dan tiba-tiba saja di sini kampret itu pun mengeluarkan sesuatu dari cincin dimensinya dan muncullah sebuah pedang yang terlihat cukup menarik yang memiliki energi spiritual yang cukup mengintimidasi. Dan setidaknya pedang itu berada di level menengah. Ya, pedang ini adalah pedang spiritual tingkat menengah yang bernama Nine Serpent Golden Flame Sword. Waduh. Aku membawa pedang ini sebelum aku memasuki sekte, tapi sayangnya pedang ini tidak lagi berguna untuk diriku. Jadi aku berniat untuk menjualnya, ujar si kampret itu. Dan pedang ini akan aku jual seharga 10.000 emas atau setara dengan 100 batu spirit. Apa? 100 batu spirit? Apakah kau gila? Siapa yang mau membeli benda itu? Ujar kampret lainnya. Bisakah Anda menjualnya dengan harga yang lebih murah, tuan? Tidak. Aku datang ke tempat ini hanya ingin mencoba menjualnya aja dan sesuai perkiraanku ternyata tidak ada yang mampu membelinya di tempat ini. Tapi untuk bocah Feng, Doi pun berujar kalau ia memang tidak memiliki uang, tapi ia memiliki artefak yang setidaknya tidak lebih rendah daripada pedang yang ada itu. Dan ia juga berniat untuk menukarnya. Apakah itu benar? Ya, di sini Feng pun mengeluarkannya dan berujar, kalau kau tidak percaya, lihatlah sendiri. Dan begitu Feng mengeluarkannya, kini mereka semua pun yang ada di pasar gelap berkumpul di sekitaran Feng. Memang ini adalah sebuah artefak, tapi sayangnya itu tidak terlihat tingkat tinggi. Tidak, senior, sungguh sangat aneh. Ini jelas adalah artefak tingkat tinggi, dan sekarang aku akan perlihatkan kemampuan yang sebenarnya dari artefak ini. Maka dari itu, bukalah matamu lebar-lebar dan kau akan dapat melihatnya.
Lihatlah lebih dekat agar kau tidak melewatkannya. Dan seketika mereka semua pun mulai mendekati dan fokus melihat artefak yang dibawa oleh Feng. Dan begitu mereka semua masuk ke dalam jarak aman, boom! Asap beracun pun keluar dari dalam tungku itu yang membuat kini satu persatu dari mereka pun mulai oleng. Iya, oleng hingga pada akhirnya mereka semua yang ada di sekitaran Feng pun tumbang. Iya, mereka semua tumbang. Walaupun juga ada beberapa yang sempat sadar beberapa detik sebelum pada akhirnya mereka juga harus benar-benar tumbang. Ya, di sini Feng pun juga memang berhasil menumbangkan seluruh para pengunjung, baik penjual ataupun pembeli yang ada di pasar gelap ini. Mereka semua pun tertidur akibat asap beracun yang dilepaskan oleh Feng. Hei, apa yang terjadi? Ucap para penjaga yang memang berjaga di luar area pasar, yang membuat Feng pun yang mendengar itu menjadi panik ketika ia mendengar suara seorang penjaga. Sial! Sudah berapa lama aku tidak menjadi bandit hingga aku lupa keberadaan seorang penjaga. Di sini Feng pun juga benar-benar bingung tentang apa yang harus ia lakukan, mengingat level kultivasinya memang jauh di atas Feng. Dan langkah awal yang dapat dilakukan oleh Feng adalah berubah dulu ke dalam bentuk awalnya dan hush. Doi pun melemparkan kembali artefak yang ia miliki ke arah para penjaga, dan itu juga sempat membuat para penjaga pun sedikit ternotis sebelum Feng pun muncul kembali di hadapan para penjaga itu. Melihat Feng yang muncul di hadapan para penjaga dari balik para pengunjung yang tumbang, membuat para penjaga pun berujar, Apa yang kau lakukan kepada mereka? Dan apa tujuan kau datang ke tempat ini? Ya, aku adalah murid ke-10, murid pencuri ke-10 dari lembah hantu. Dan aku datang ke tempat ini untuk menemukan sesuatu yang dapat mendukung kehidupanku. Mendengar asal-usul Feng sempat membuat para penjaga pun sedikit goyah. Tapi mereka pun juga tahu kalau ini akan menjadi suatu masalah serius jika keberadaan pasar gelap diketahui oleh pihak sekte. Maka dari itu langkah awal yang harus mereka lakukan adalah whoosh, menyerang Feng langsung dari depan untuk menutupi bukti keberadaan dari pasar gelap ini. Dan whoosh, beruntung serangan pertama itu pun berhasil dihindari oleh Feng. Dan untuk Feng, ia juga tahu kalau ia harus mengulur waktu sebanyak mungkin hingga gas tidur yang ada di artefak itu dapat menumbangkan para penjaga. Tapi untuk mengulur waktu itu bukanlah hal yang mudah, karena memang di sini pedang yang dihunuskan oleh para penjaga itu hampir saja benar-benar dapat memenggal kepalanya Feng. Dan beruntung tepat sebelum pedang itu benar-benar membelah kepalanya, penjaga itu pun juga sempat terdiam sejenak dan mulai sedikit goyah sebelum ia benar-benar tumbang tepat di hadapan Feng. Dan karena para penjaga telah tumbang, maka kini waktunya untuk looting. Dan keesokan pagi harinya, para kampret-kampret yang ada di pasar gelap mereka pun bangun. Ya, mereka pun bangun dari tidur panjangnya semalaman. Dan ketika mereka menyadari kalau semua benda-benda berharga yang ada, semua benda-benda harga yang mereka miliki ternyata telah hilang. Wah! Ya, mereka semua pun berteriak histeris. Sedangkan di kediaman Feng, kurasa aku mendengar sesuatu. Tapi bodo amat lah. Sekarang mari kita lihat hasil panen kita. Mantul. Muncul semua hasil colongan tadi malam. Wow, cincin ini sangat nyaman. Aku bisa menyimpannya semua benda yang ada di tempat ini hanya menggunakan ini aja. Dan jika harus menggunakan tas itu pasti akan menimbulkan suatu kecurigaan. Dan kedepannya aku akan mulai menaruh semua barang-barang yang aku dapatkan di cincin ini. Ujar bocah Feng ke arah cincin dimensi miliknya yang hasil colongan itu juga. Di sini karena Feng telah mendapatkan semua barang-barang yang memang ia incar, maka dari itu kini waktunya untuk memurnikannya. Dan langkah pertama yang menarik perhatian Feng adalah pedang. Ya, pedang yang ini terlihat cukup baik. Namun sayangnya ketika ia ingin memurnikannya, kultivasinya ternyata saat ini tidak cukup untuk dapat membangkitkan pedang ini. Ya, karena level kultivasinya tidak cukup, maka dari itu Feng pun akan menyimpannya sejenak. Dan ia juga mulai fokus penuh kepada batu-batu spirit miliknya. Ya, Feng pun melakukan kultivasi selama 3 bulan full untuk menyerap semua batu-batu spirit hasil curian itu. Hingga 3 bulan kemudian, Junior Feng, ujar pria subur yang ada di luar kamarnya. Ya, kini Feng pun yang telah usai dalam mengkultivasi semua batu spirit miliknya itu. Sial, kenapa kecepatan kultivasiku semakin melambat? Aku telah berada di level pertama dan tidak dapat menerobos ke ranah kedua. Aku harus pergi lagi ke pasar gelap untuk mendapatkan batu spirit, ujar dari Feng. Ya, selain itu juga, Feng pun juga tahu kalau di luar kamarnya ada yang memanggil dirinya. Dan begitu ia keluar dari dalam kamarnya, bocah, selain untuk makan, kau tidak ada keluar dari dalam kamar dan kau tidak melakukan latihan. Kau tidak melakukan apapun selain itu. Apa yang kau lakukan sepanjang hari? Tanya bocah subur. Ya, bocah subur ini pun juga terus-terusan merepet. Ya, Doi pun merepet bukan tanpa alasan, karena Doi setiap kali mengajak Feng untuk menjalankan suatu misi untuk mendapatkan batu spirit, tapi tetap aja ditolak oleh Feng. Dan ia juga menganggap kalau Feng ini cuma malas-malasan di kamar aja.
Ya, karena Feng bebal untuk diomongin, di sini bocah subur ini pun tidak memiliki pilihan lain. Dan tujuannya datang ke tempat ini untuk mengajak Feng pergi, untuk mengambil batu spirit Jatra triwulan sekali dari sekte. Dan mendengar ada batu spirit gratis, membuat Feng pun begitu antusias dan ingin segera pergi mendapatkan batu spirit gratisan itu. Hehehe, kau seharusnya mengatakan lebih awal, mendapatkan satu buah batu spirit. Ini masih bagus, lumayan lah. Ayo, kita pergi. Hei, bocah, dari kata-katamu seolah-olah kau memiliki banyak batu spirit aja. Sambut dari Feng. Ya, aku tidak bisa mengatakan kepada bocah subur ini tentang insiden itu. Aku juga tahu kalau bocah subur ini memiliki mulut yang besar dan akan menjadi suatu masalah besar nantinya, akan menjadi suatu masalah serius nantinya jika ucapan bocah ini tersebar nanti. Dan benar saja, kini di tempat lain, di Pavilion Qingyun, ramai sekali. Mereka semua ramai antri hanya untuk mendapatkan satu buah batu spirit. Antrian ini sungguh sangat panjang, apalagi di barisan antrian murid berbakat milik peringkat D. Benar-benar antri panjang. Sial, kenapa sih antrian di peringkat A dan juga peringkat B begitu kosong? Dan mereka masih ingin semua peringkat D desak-desakan. Apa yang mereka lakukan? Betul, siapa sih yang memberikan kita peringkat bakat ini? Sungguh sangat banyak sekali orang-orang ini, ucap bocah subur itu. Bocah subur ini juga mengatakan kalau biasanya tidak akan seramai ini. Dan mungkin saja peristiwa yang terjadi di pasar gelap itulah yang telah memicu antrian begitu banyak di tempat ini. Hei, insiden pasar gelap, apa yang terjadi? Ujar Feng yang berpura-pura. Ya, bocah subur ini pun juga berujar kalau pada malam itu muncullah seorang pria misterius yang menggeledah pasar gelap dan juga melecuti semua barang-barang milik para peserta. Bocah subur ini juga berujar kalau pasar gelap telah sangat lama eksis dan baru kali inilah terjadilah penjarahan di pasar gelap. Dan karena pelakunya juga belum ditangkap, pasar gelap itu ternyata enggan untuk dibuka lagi. Bocah subur ini juga mengatakan kalau murid peringkat D itu banyak sekali yang berasal dari keluarga kaya. Mereka semua mengandalkan pasar gelap hanya untuk mendapatkan batu spirit. Dan mereka juga tidak begitu peduli dengan pembagian jatah triwulan ini. Tapi sayangnya sejak pasar gelap berhenti, mereka tidak memiliki pilihan lain selain datang ke tempat ini untuk mendapatkan satu buah batu spirit. Dan itulah sebabnya kenapa banyak sekali antrian di tempat ini, ujar bocah subur. Mendengar itu membuat Feng pun berujar kalau pasar gelap tutup. Maka dari itu aku harus mencari cara lain, pikir dari Feng sembari antri untuk mendapatkan jatah batu spirit itu. Hingga tanpa sadar ternyata giliran Feng untuk mendapatkan batu itu semakin dekat. Dan begitu Feng berada tepat di depan seorang instruktur, Doi pun juga berujar, bocah kecil, jangan jadi bocah sesat kau ya. Fokuslah pada kultivasimu itu, ujar pria putih yang ada di meja panitia. Mendengar itu, di sini Feng pun hanya berujar, benar, aku akan menggandakan usahaku demi membawa kehormatan kepada sekte Qingyun. Dasar bocah penjilat, ujar pria putih itu merespon jawaban dari Feng. Sedangkan untuk Feng sendiri, Doi pun juga berpikir, gila, apakah mungkin Pak To itu tahu tentang apa yang telah aku lakukan? Setelah mendapatkan jatah batu spirit itu, kini bocah subur pun pergi bersama Feng. Doi juga berujar, bocah junior, cepat kesembunyikan batu spiritmu itu dan jangan kau tampakkan. Hei, kenapa? Kenapa kau terlihat begitu gelisah? Sambut dari Feng. Junior kecil, kapanpun batu spirit itu didistribusikan, para pembuli di sekte ini pasti akan muncul dan akan menghalangi jalan. Dan jika kita berjalan terlalu lama, mereka akan datang dan menghajar kita dan mengambil semua batu spirit milik kita. Apakah pihak sekte tidak peduli dengan adanya pembegalan itu? Ya. Secara peraturan mereka pun tidak akan mengizinkannya. Tapi faktanya di lapangan ya cukup berbeda lah. Mereka tidak mau repot-repot mengurus hal-hal kecil itu. Mereka hanya akan menganggap peristiwa itu hanyalah sebagai peristiwa pertengkaran kecil lah antar murid. Bahkan dulu juga ada pernah suatu kejadian pembunuhan para murid. Dan karena murid yang dibunuhnya tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat, pada akhirnya kasus itu pun ditutup. Dan para petua juga hanya menghukum mereka hanya penjara 1 tahun aja. Mendengar itu malah membuat Feng pun antusias. Ini sesuai persis dengan apa yang aku butuhkan, ujar Feng di dalam hati. Dan bingo, peristiwa itu pembegalan pun terjadi. Ketika ada seseorang yang berujar, "Oi bocah, kau bangun pagi ya?" Ya, yang berujar itu adalah seorang senior kampret yang tiba-tiba saja muncul entah dari mana. Dan melihat ada seniornya datang, membuat bocah subur ini pun mau tidak mau Doi pun harus menyapa seniornya dengan sangat sopan. Dan seperti biasa, senior kampret ini meminta jatah setoran. Ya, awalnya di sini bocah subur pun enggan untuk memberikannya. Karena Doi sudah memberikan beberapa hari yang lalu batu spirit yang ia dapatkan dari tempat lain. Jadi kumohon, untuk sekarang jangan terlalu keraslah kepada diriku. Biarkan junior ini memilikinya satu, ujar bocah subur.
Kau sudah berani menawar ya? Sudah berani tawar-menawar dengan diriku? Sambut si kampret ini. Ah, tidak senior, ujar bocah subur. Wah, baguslah. Ujar kampret ini mengambil batu spirit milik bocah subur itu. Ya, tidak puas hanya mendapatkan atau merampas milik si bocah subur, kini si kampret ini juga mengincar jatah miliknya Feng. Oi bocah, mana jatah milikku? Melihat Feng yang terdiam membuat si kampret ini berujar. Oi bocah, aku bicara kepadamu. Senior, adik junior ini baru aja bergabung dengan sekte, jadi ia tidak tahu tentang aturannya. Untuk kali ini, kenapa kau tidak membiarkan dar? Yang ada bocah subur ini malah disepak. Ya, bocah subur ini pun dihantam dalam usahanya untuk melindungi Feng. Sedangkan untuk Feng sendiri, Doi pun hanya mengeluarkan batu spirit miliknya dan berpura-pura menjadi bocah yang manis. Bahkan dengan senang hati ia akan memberikan batu itu kepada seniornya ini. Awalnya di sini bocah kampret Liu ini pun ia sedikit heran dengan sikap dari Feng. Tapi ya Doi pun bodoh amat lah, dan Doi juga begitu senang melihat Feng yang tidak ada perlawanan, yang artinya ini cuan lagi. Namun diingat, Feng bukanlah bocah polos. Doi pun berpura-pura menjatuhkan batu spiritnya. Tidak, jatuh. Kuharap batu ini tidak pecah, ujar dari Feng. Oh, bocah pemula. Ini pertama kalinya aku mendengar kalau ada batu spirit bisa pecah. Tapi yang sebenarnya terjadi di dalam kesempatan kecil itu, Feng pun mengeluarkan belati kecilnya dan lihat itu semua membuat bocah subur pun ternotus akan suatu tindakan gila yang akan dilakukan oleh Feng. Dan benar saja, di sini Feng pun langsung melakukan inisiasi menyerang dan slap. Ya, belati kecil milik Feng pun tepat mendarat di perut si bocah kampret Liu itu. Ya, si kampret Liu ini bukannya tanpa perlawanan, Doi pun juga mencoba meraih Feng, tapi di sini Feng pun dapat menghindarinya. Dan setelah mencapai titik targetnya, di sini Feng pun kembali menarik belatinya keluar yang membuat kampret Liu itu kesakitan setengah mampus. Sedangkan untuk Feng, setelah melakukan aksinya, Doi pun kembali mundur mencari jarak aman. Oi kampret, beraninya kau menyerangku? Kau ingin menjadi seorang pencuri, seharusnya kau bersikap waspada bodoh. Setelah kau lakukan ini, apakah kau pikir kau bisa mengambil keuntungan dari diriku? Ujar kampret itu sembari mencari-cari sesuatu dari balik bajunya. Tapi ternyata lah, kau hilang. Kau mencari ini? Maaf senior, ini terlihat cukup bagus, jadi aku merebutnya. Ujar Feng sembari menunjukkan hasil colongannya itu. Melihat Feng yang berhasil mencuri barang miliknya membuat kampret ini pun kesal. Tapi di sini untuk Feng, Doi pun langsung melakukan inisiasi menyerang dan bom. Sepakan maut Feng pun mendarat tepat ke wajah si kampret Liu. Iya, kenapa si kampret ini tidak dapat melawan dan mudah untuk ditumbangkan? Iya, karena di sini Feng ternyata telah menusuk tepat di titik dentiannya yang membuat si kampret itu tidak dapat menggunakan ki spiritualnya. Dan melihat Feng yang membawa senjata spirit milik si kampret itu, membuat bocah subur ini pun panik. Feng, lebih baik kau buang aja senjata itu dan berikanlah kembali. Belati itu adalah senjata yang ia dapatkan dari Pavalium Alat Spirit, jatah dari sekte. Para murid juga tidak diizinkan untuk merebut alat spirit milik orang lain. Dan jika kau melakukannya dan memaksa merebutnya, para tetua akan datang dan akan menghukummu. Sedangkan di sisi lain, oi kampret, berani-beraninya kau bekerja sama dengan bocah itu. Nanti ketika lukaku pulih, awas kau ya, pulih. Tidak semudah itu boy. Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk itu, ujar dari Feng. Apa? Kau berani membunuhku? Tenang, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan... Teriakan maut pun terdengar dari si kampret itu. Ternyata kampret itu hanya memiliki 5 batu spirit aja. Senjata milik si kampret itu pun sebenarnya cukup bagus. Tapi sayangnya aku tidak dapat mengambilnya, ujar bocah kampret ini. Mendengar itu membuat bocah subur ini pun juga berujar. Kau tidak membuatnya menjadi cacat kan? Apa? Cacat? Tidak semudah itu loh membuat orang menjadi cacat. Aku hanya menusuk sedikit aja di titik dentiannya. Maka dari itu pasti aku akan memastikan kalau lukanya tidak akan pulih dalam waktu dekat. Atau dalam kata lain ya, ia akan pulih dalam waktu lama. Dan karena kena dentiannya, setidaknya ia membutuhkan waktu sekitar 5 bulan lah untuk dentiannya pulih. Apa? Kalau begitu nanti ia akan datang dan balas dendam dong. Santuy aja. Setelah 5 bulan, si kampret itu bukanlah lawan lagi untuk diriku. Dan untuk sekarang nih, ambillah. Setidaknya kau masih temanku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik, ujar Feng sembari memberikan batu spirit kepada bocah subur. Aku mengerti aturan dari sekte ini. Ini hanyalah sarang bandit. Dan jika kau tidak mau dimakan, kau harus menjadi lebih kuat lagi. Dan setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sedangkan di tempat lain di puncak gunung,
Ku dengar kau turun gunung hari ini untuk mendistribusikan batu spirit kepada murid luar. Ya, aku sudah cukup lama berada di gunung, jadi aku sengaja turun gunung untuk jalan-jalan. Apakah itu untuk bertemu dengan seorang murid? Cukup, lanjutkan permainannya, ujar pria putih ini. Sedangkan untuk pria putih ini juga, Doi juga sempat merenung, dan boom. Doi melihat ada sesuatu di atas angkasa sana, sebuah peti misterius. Sedangkan di tempat Feng, saat ini Doi pun sedang melakukan kultivasi yang pada akhirnya aku berhasil menerobos ke ranah kedua, ujar Feng. Doi juga terlihat begitu happy karena kini tubuhnya terasa sangat ringan walaupun ia tanpa menggunakan spiritual ki. Selain itu juga Feng pun juga tahu kalau saat ini level kultivasinya hanya ada di tingkatan 2. Sedangkan si kampret Liu yang tadi barusan ia tusuk ada di tingkatan 3. Yang artinya ini akan sangat berbahaya dan saat ia datang kembali untuk balas dendam, aku tidak memiliki pilihan lain selain harus menghadapinya secara langsung. Dan sebelum itu terjadi, aku harus menjadi lebih kuat lagi, ujar bocah Feng ini. Dan sembari mencoba memurnikan senjata hasil colongannya yang beberapa waktu lalu itu, yaitu pedang ini, dengan naiknya level kultivasi Feng ke tingkatan 2, kini Doi pun dapat mulai memurnikannya. Walaupun juga belum cukup untuk dapat memurnikannya secara sempurna. Dan Feng ia berhasil memurnikan pedang ini, dan ternyata pedang ini memiliki kodam ular. Ular yang sangat mengerikan dengan jumlah yang tidak sedikit. Tapi sayangnya di level kultivasi Feng yang saat ini yang belum cukup kuat, Doi hanya dapat membangkitkannya dan melihat sementara dari kemampuan dari pedang itu. Dan tak lama setelahnya ada yang mengetuk pintu kamarnya Feng. Dan begitu dibuka, sesuai dengan dugaan Feng kalau ternyata itu adalah si pria subur itu. Doi pun datang ke tempat ini hanya untuk santuy-santuy aja, sembari membawa sebaskom wine. Sembari mabok-mabokan, di sini bocah subur ini juga bertanya kepada Feng apakah ia masih ingat dengan bocah yang bernama Hawking. Hawking? Bocah yang telah menangkapku dan juga menendang showman kan? Tentu saja aku ingat. Aku pasti akan membunuhnya nanti saat aku bertemu kembali dengan dirinya. Tunggu. Jangan kau lakukan itu. Kau tidak tahu kan status apa yang dimiliki oleh bocah itu? Bocah itu adalah salah satu dari beberapa murid dengan ranking A. Para tetua juga mengandalkan bocah itu untuk cepat-cepat naik kultivasi ke tingkatan 4. Dan bocah itu juga ingin dipromosikan oleh para tetua untuk segera menjadi murid dalam. Bahkan dalam beberapa hari yang lalu ada 3 orang murid dengan tingkatan level 3. Mereka mencoba untuk menangkapnya karena ingin memeras bocah itu. Tapi sayangnya siapa yang menduga kalau ternyata mereka semua pun ditumbangkan hanya dalam satu serangan aja. Dan berita itu ternyata juga telah menyebar ke seluruh sekte, ujar pria subur itu. Baiklah, tapi seingatku kau kan juga berteman baik dengan bocah itu kan? Tanya dari Feng. Tidak. Bocah itu sungguh bersikap sangat sopan kepada diriku saat berada di luar sekte. Tapi kalau di dalam sekte, semuanya telah berubah. Bahkan terakhir kali kami bertemu, Doi pun malah mengabaikanku. Tapi di sini bocah subur juga mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya dengan berujar, pasar gelap kali ini telah dibuka kembali. Pasar gelap telah dibuka kembali. Dan benar saja, mendengar kabar itu 3 hari kemudian di pasar gelap, kali ini mereka pun menempatkan banyak sekali para penjaga. Mereka pun melakukan ini semua karena mereka belajar dari peristiwa yang sebelumnya terjadi. Dan di sini Yu Feng pun yang ingin masuk, Doi juga sempat dihentikan oleh para penjaga yang bertanya, "Senior, bolehkah aku tahu apa urusanmu datang ke tempat ini?" Di sini dengan penampilan barunya, dengan penampilan penyamaran lainnya, Feng pun berujar kalau ia datang ke tempat ini hanya untuk mencari sumber kultivasi. Dan karena peristiwa lalu di pasar gelap yang telah kerampokan, maka dari itu kami harus berhati-hati. Maka dari itu, tolong beritahu kami apa yang kau bawa dan tunjukkan. Baiklah, karena aku ada di tempatmu, aku akan mengikuti semua aturan kalian. Dan tentang benda yang aku bawa ini, kalian harus lebih baik mengamatinya. Dan begitu tas Feng dibuka, isinya ternyata full duit. Feng pun juga berujar kalau dirinya ingin sekali membeli pedang terbang. Dan melihat Feng yang membawa banyak sekali koin emas, membuat para penjaga pun berujar agar Feng berhati-hati dan jangan sampai ditandai oleh para pencuri. Dan menganggap kalau Feng adalah customer, membuat para penjaga pun kini mengizinkan Feng untuk masuk ke dalam pasar. Dan mereka juga merasakan wow saat mereka melihat tubuh Feng yang duhai. Padahal dalamnya laki-laki. Sesuai dengan namanya yang pasar tetaplah pasar. Di tempat ini Feng pun melihat banyak sekali jual beli barang. Layaknya pasar pada umumnya.
Dan di tempat ini juga Feng pun melihat para penjaga lebih banyak dan lebih berwaspada, serta mereka juga mendapatkan atau menempatkan para penjaga lebih banyak daripada yang sebelumnya. Di tempat ini juga penuh dengan para kultivator yang ada di tingkatan 2 serta beberapa orang di tingkatan ketiga. Dan di sini walaupun Feng sedikit tidak nyaman dengan penampilannya yang kali ini, tapi ya udahlah, kan duhai juga dikit. Kini Feng pun yang berjalan-jalan di pasar gelap. Doi pun juga sedikit ternotis akan suatu hal. Ya, Feng pun ternotis dengan seorang penjual berbagai macam alat. Membuat Feng pun memutuskan untuk menghampiri sejenak dan tengok-tengok. Dan di sini Feng pun yang menghampiri dan memegang sebuah senjata belati. Doi berujar, apakah benda ini asli? Ah, senior, aku datang ke tempat ini untuk berdagang dan berjual melakukan bisnis. Bagaimana bisa pedang ini palsu? Jawab pedagang itu. Tidak, aku tanya kepada dirimu, apakah benar benda ini asli apa palsu? Ya, dengan kemampuan spesialnya, di sini Feng pun juga tahu dan memahami semua benda-benda yang ada di sekitaran ini. Dan Doi juga berujar kalau belati ini udah rusak dan hanya memiliki sedikit energi yang dapat terhubung dengan teknik spesial. Dan jika benda ini dicoba, benda ini pasti akan bekerja dengan lancar. Tapi setelah 1 atau 2 kali penggunaan, benda ini pasti akan benar-benar hancur. Serta batu spirit yang kau jual ini, bagaimana bisa kau membuatnya? Warna serta aromanya ini sungguh sangat nyata. Wah, di pasar gelap kau menggunakan benda palsu untuk menipu? Mentalmu cukup kuat juga ya. Dan apakah kau tahu apa yang akan terjadi kepada dirimu jika kau ketahuan? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Feng, di sini si kampret ini hanya dapat terdiam dan ia juga mulai keringat dingin. Ya, keringat dingin. Kakak senior, ternyata Anda memiliki penglihatan yang sungguh sangat bagus. Aku bertemu dengan seorang ahlinya hari ini. Aku cuma sedikit kebingungan. Kakak senior, tolong biarkan aku pergi kali ini, ujar si tukang baja ini. Ya, aku adalah orang yang menghargai bakat seseorang dan sungguh sangat sia-sia bila skill pemalsuanmu hanya digunakan untuk membuat benda-benda receh seperti ini. Mari kita buat kesepakatan. Beritahu aku nama aslimu dan bantu aku dengan sesuatu. Maka dari itu, aku tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang dirimu. Mendapatkan nyawanya di ujung tanduk membuat pria ini pun mau tidak mau ia harus berbuat sesuatu yang diinginkan oleh Feng. Maka dari itu, Doi pun harus menyerahkan token miliknya kepada Feng. Hua Qianzi, bakatnya D. D lagi, B. Baiklah. Senior, kau ingin aku membantumu membuat apa? Ya, sebenarnya aku juga belum tahu, belum memikirkannya. Aku akan memberitahumu nanti bila saatnya telah tiba. Selain itu juga, di sini Feng pun juga memantau sekitar dan Doi melihat ada kerumunan orang yang membuatnya harus pergi meninggalkan tukang bajak ini. Ya, kini Feng pun meninggalkan bocah itu dan pergi menuju tempat keramaian itu. Dan di keramaian itu ternyata tertuju kepada seorang kampret lainnya yang sedang duduk di atas batu. Dan orang itu memiliki Demon Spirit Pill yang memiliki nilai setara dengan 100 batu spirit. Tapi sayangnya orang itu bersikap dingin dan ia hanya ingin menukarkan miliknya itu dengan Stone Essence Powder. Sedangkan untuk Feng yang mendengar tentang Stone Essence Powder, Doi pun tahu kalau benda itu adalah powder atau bubuk yang disuling dari sejumlah besar dari batu spirit dengan menggunakan teknik spesial. Dan powder itu adalah bahan baku utama dalam pembuatan pil haram tingkat atas. Karena pada dasarnya untuk menembus tingkatan level kultivasi ke tingkat 4, 5, ataupun 6, ataupun 7 itu sangat sulit. Tapi dengan menggunakan pil haram itu, seharusnya itu dapat sangat akan mudah. Tapi sayangnya peredaran pil haram itu pun serta bahan bakunya juga dibatasi dan sulit untuk didapatkan. Karena memang penjualannya sungguh sangat diawasi ketat oleh pihak sekte. Oleh karena itu, pil itu sungguh sangat mahal jika memang dijual. Aduh, hilang suara. Oke. Dan untuk mendapatkan pil haram itu secara cuma-cuma, mereka harus menjalankan suatu misi dulu. Misi yang sangat hebat misi yang cukup berbahaya lah. Barulah pihak sekte akan memberikannya. Dan melihat si kampret ini yang ada di puncak level kultivasi tingkat 3, sudah pasti si kampret ini ingin mencoba keberuntungannya mencari bahan baku pil haram itu di tempat ini. Tapi meskipun sekte menutup mata tentang pasar gelap ini, tapi kalau powder itu benar-benar muncul di tempat ini, aku khawatir pasar gelap ini pasti akan ditutup oleh pihak sekte demi kebaikan juga. Melihat si kampret itu yang buru-buru ingin mencapai tingkatan 4, seharusnya ada sesuatu yang terjadi. Maka dari itu kini Feng pun juga memiliki suatu rencana kampret. Dengan cara, Doi pun mendekati pria itu dan berujar, jangan katakan siapapun dan ikutlah dengan diriku, ujar Feng kepada bocah kuning itu. Ya, di sini Feng pun berakting sungguh-sungguh misterius yang membuat kampret kuning ini pun menjadi penasaran. Dan mendengar suara kampret kuning ini, di sini Feng pun tahu kalau si kampret kuning adalah Hou
Hawking. Ya, Hawking, target Feng yang harus ia lenyapkan. Setelah berhasil mendapat perhatian dari si kampret itu, kini Feng pun membawanya ke hutan bambu. Dan ketika si kampret Hawking ini ingin bertanya apakah Feng memiliki powder itu, yang ada, blak! Si kampret itu pun digampar oleh Feng. Digampar oleh gadis yang tidak tahu asal-usulnya. Siapa gadis ini membuat kampret ini pun sedikit kesal. Tapi sebelum si kampret itu meluapkan kekesalannya, di sini Feng pun nyerocos terus. Dan ia juga berujar, apa maksudmu bocah? Aku belum pernah melihat bocah bodoh seperti dirimu. Siapa kau? Siapa yang akan meminta stone powder dengan terang-terangan? Walaupun ini di pasar gelap. Dasar bocah bodoh. Bagaimana bisa? Bagaimana jika nanti kalau sekte tahu dan memeriksanya? Kau, aku dan semua orang yang ada di tempat ini pasti akan mati. Iya, dikata-katain dan juga digampar sempat membuat kampret ini kesal. Tapi Doi juga tahu kalau apa yang dikatakan oleh gadis ini adalah benar. Iya, senior, Anda benar. Aku terlalu gegabah. Dan kalau aku boleh tahu tentang powder itu, ya, aku punya akses ke benda itu. Tapi bebannya terlalu besar. Jika beritanya keluar, jangankan kau, bahkan ayahku juga tidak. Lupakan tentang itu. Orang rendahan sepertimu juga tidak akan tahu dan tidak akan mengerti nantinya. Percuma aku memberi taumu. Tidak, tolong jangan khawatir. Kakak senior, wargaku juga memiliki kekuatan. Saat aku berhasil menerobos ke ranah selanjutnya, aku akan katakan kepada mereka semua kalau keluargaku lah yang mendapatkan powder itu untuk diriku. Dan aku juga pasti tidak akan melibatkan dirimu. Ya, bocah kampret ini mengira dari postur tubuh yang duhai, gula-gula, serta kesombongannya dan ayah yang baru saja disebutkan itu. Aku yakin keluarga gadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia. Bahkan ayahnya yang seharusnya juga memiliki kedudukan yang cukup tinggi di pihak sekte. Dan itu sungguh sangat masuk akal, karena hanya keluarga yang memiliki posisi tinggi aja yang dapat memiliki akses ke arah stone powder itu. Ujar kampret kuning ini di dalam hati. Sedangkan untuk Feng, dengan aktingnya yang duhai, Doi pun juga berujar, ya, mudah bagimu untuk berkata, tapi aku khawatir kalau satu demon spiritmu itu tidaklah cukup untuk ditukarkan dengan satu stone powder itu. Tidak senior, demon spirit ini disuling dengan menggunakan inner pill dari monster tingkat 3 dan setidaknya setara dengan 100 batu spirit. Dan bagaimana jika aku menambahkan hadiah lainnya untuk senior? Tawar bocah ini. Sedangkan di tempat lain saat ini di kediaman para murid sekte, seorang bocah tukang kopi ini ternyata ia sedang menunggu kabar di dalam kamarnya. Doi juga terlihat sedang menunggu seseorang dan benar aja, ada yang mengetuk pintu kamarnya dan sungguh menakuti dirinya. Dan ketika ia membuka pintu kamar, sungguh terkejut dirinya karena yang datang ternyata adalah Feng dengan tubuh aslinya yang mungil ini. Dan juga berujar, senior, ada seseorang yang memberitahuku untuk melihat yang datang hanyalah seorang bocah. Tukang kopi ini pun juga sempat celengak-celenguk dan begitu aman. Siapa orang itu? Di mana dia? Tinggal di manakah? Dan katakan semuanya. Jika kau mencoba menyembunyikannya dari diriku, tidak akan ada ampun untuk dirimu bocah. Lagi-lagi dengan akting mantulnya, di sini Feng pun juga berujar, tidak, aku tidak tahu siapapun, aku tidak tahu apapun. Karena saat aku di sumur dan ingin mengambil air, orang itu pun datang dan memintaku untuk membawakan surat ini kepada dirimu. Orang itu juga berujar kalau kau akan memberikanku uang kalau aku mau mengantarkan ini kepada dirimu. Ujar Feng sembari ngompol agar si kang kopi ini pun percaya. Dan benar, di sini tukang kopi ini pun percaya dengan Feng dan ia langsung menghempaskan Feng. Dasar sampah tidak berguna, tidak ada uang untuk dirimu, nyalah. Ya, di sini kang kopi pun mengambil surat itu. Oh iya, sebelum Feng pergi, Feng pun juga berujar, orang itu juga bilang kepada diriku untuk memberitahumu, jika kau menyelesaikan tugasmu dengan baik, kau akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan jika kau menghancurkannya, maka ia akan datang dan akan mengatakan kepada semua orang tentang sesuatu. Dan Feng pun menghilang begitu aja. Dan melihat Feng yang hilang begitu aja membuat sedikit bocah ini pun sedikit heran. Tapi ya udahlah, kini tukang kopi ini pun mulai fokus dan mulai membaca surat itu. Dan begitu ia melihat isi suratnya, Stone Essence Powder, membuat bocah itu pun sedikit terkejut. Ya, dan 9 hari kemudian sesuai dengan apa yang direncanakan, tidak buruk. Meskipun ini hanya sebuah batu yang digerus dan dibasuh dengan menggunakan eliksir, dari penampilan serta aroma sungguh sangat nyata. Ya senior, aku pernah bekerja di perusahaan eliksir sebelumnya dan beruntung aku juga pernah melihat pembuatan Stone Essence. Dan beruntung pengalaman itu juga dapat membantuku dalam menyelesaikan ini sebelum batas waktu. Selain itu juga, aku juga yakin kalau kaulah yang dapat membedakan ini asli apakah tidak. Ya, aku tidak peduli. Aku tidak peduli tentang itu, tapi yang terpenting aku tidak pernah menarik kata-kataku. Maka dari itu, terimalah ini.
Ya, terima kasih. Kau sungguh sangat dermawan. Tapi sebelum bocah itu pun menyelesaikan bicaranya, Feng pun telah menghilang. Sedangkan untuk Feng Doi pun langsung pergi menuju tempat yang telah ia tentukan. Ya, Doi akan melakukan pertukaran sesuai dengan perjanjiannya. Di tempat ini juga, Feng pun juga harus mengeluarkan belati kecilnya karena ia mendengar ada suara yang gerasak gerusuk dari balik semak-semak. Dan ternyata asal-usul suara itu berasal dari seekor kucing hitam. Kupikir apaan? Kimbe. Namun Feng pun dikejutkan dengan seseorang yang berucap, "Kau terlambat. Aku telah menunggumu 2 jam." Ya, ucap bocah kampret Ho yang tiba-tiba saja muncul di belakangnya Feng. "Hei, aku bilang kepada dirimu untuk menungguku di sini jam 9. Bukan berarti aku akan datang jam 9, sambut dari Feng. Melihat si kampret itu datang menyelinap di belakang tubuhnya tanpa disadari oleh Feng, membuat Feng pun sadar kalau kultivasi si kampret ini sungguh sangat jauh di atas dirinya, dan itu sungguh sangat berbahaya. Jika terjadi sesuatu, maka itu aku harus berhati-hati. Di mana powder itu? Tidak, berikan dulu pil haram itu," ucap dari Feng. Melihat Feng yang membangkang membuat si kampret ini pun langsung mengeluarkan pedang Qingnya. Tanda pertarungan akan dilanjutkan. Senior, ini bukanlah pasar gelap. Kau pikir kau memiliki kesempatan untuk melawanku? Bocah, aku peringatkan kau. Aku akan memberikan kau pelajaran jika kau berani bermain kotor, sambut dari Feng. Sedangkan apa yang dipikirkannya, Feng pun juga berujar kalau kampret Hawking ini ternyata memanglah kampret. Aku seharusnya memperkirakan kemungkinan yang seperti ini. Sial. Mendengar Feng yang kembali mengancam, membuat bocah kampret ini pun berujar, "Kalau ada ribuan murid di sekte, bagaimana bisa kau menemukanku untuk membalaskannya? Seharusnya kau tahu tempatmu ini. Cepat, berikan powder itu." Ya, di sini Feng pun juga tidak memiliki pilihan lain. Maka dari itu, di sini Feng pun mengeluarkan powdernya itu. Dan begitu powder itu ingin diperiksa, di sini Feng pun juga berujar, "Oi, bocah Hawking, kau pikir aku tidak tahu siapa kau?" Mendengar itu, bocah kampret ini pun langsung melompat menjaga jarak dan melepaskan pedang Qi ke arah Feng dan langsung dari depan. Dan melihat serangan itu, di sini dengan satu jarinya aja, Feng pun membelokkan serangan itu yang membuat kampret Hawking itu pun kini menarik pedang Qi-nya kembali. Selain itu juga, siapa kau? Bagaimana bisa kau tahu siapa aku? Kupikir kau ingin bertarung dan sekarang kau menarik pedangmu kembali. Aku tidak mengerti cara kau berpikir. Kau seharusnya tahu, dengan koneksi yang aku miliki, aku dapat dengan sangat mudah menemukan siapa kau. Dan jika kau menyakitiku sekarang, maka esok pagi, maka akan ada seseorang yang akan menemukanmu dan sudah terlambat jika hal itu terjadi. Mendengar itu sempat membuat kampret ini pun juga sedikit terdiam. Tapi di sini Feng pun juga tahu kalau ini belum cukup. Maka dari itu, Feng pun mengeluarkan pedang ular miliknya untuk meyakinkan Hawking kalau yang ada di hadapannya adalah seorang tuan putri bangsawan. Dan selesai alur cerita dari The Plundering of the Heaven di sini dulu, dan next kita bahas Dragon Master. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tahun baru buat kalian yang tahun baruan. Yang nggak tahun baruan, ya udahlah, diem aja kalian di rumah, jangan nyemak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, kita bahas next Dragon Master. Ini udah dibuat sih sebenarnya, jeda waktu aja. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.